warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi bagi Sobat Jo yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom meeting pada pagi hari ini. Jumpa lagi bersama saya Nikmatul Fadila dalam acara podcast Bang Jo. Ngobrol sehat bareng Rumah Sakit Paru Manguharjo. Ingat pernafasan, ingat RSPM. Rumah Sakit Paru Manguharjo merupakan rumah sakit pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan pelayanan khusus penyakit paru dan pelayanan kesehatan lain, seperti klinik paru, asma, TB, penyakit dalam, jantung, syaraf, rehab medik, gigi, psikologi, dan klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Tak lupa kita juga dapat melayani pasien BPJS maupun umum. Bagi Sobat Jo yang ada di rumah yang belum sempat mendaftarkan Zoom meeting pada link kami, dapat mengikuti acara kami melalui live streaming di YouTube channel kami, yaitu di Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun. Selain itu, tak lupa teman-teman jangan lupa untuk memfollow Instagram kami di @rsp_manguharjo Madiun untuk mendapatkan informasi-informasi seputar kesehatan. Baiklah, untuk podcast kali ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2023 yang jatuh pada tanggal 25 Januari tahun 2023. Tema podcast kali ini adalah gizi seimbang untuk generasi bebas stunting. Tentunya hari ini saya tidak sendiri. Hari ini saya bersama dengan kakak cantik kita, ahli gizi Rumah Sakit Paru Manguharjo Madiun. Selamat siang, Kak Chandra Ningtyas Hermadani. Selamat siang, Mbak Dila. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Mbak Dila cantik sekali hari ini. Terima kasih. Semoga tetap semangat ya mengedukasi teman-teman pada siang hari ini, yang hadir di Zoom maupun yang menonton di channel YouTube kami. Oke, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh dengan Kak Chandra, saya mau menyapa dulu teman-teman yang ada di Zoom meeting hari ini, yaitu selamat siang teman-teman. Selamat siang. Selamat siang. Sudah siap ya dan semangat untuk mengikuti dan mendengarkan edukasi dari kami yang akan dibawakan oleh Kak Chandra. Baiklah, selanjutnya Kak Chandra kita langsung aja ke topik ya Kak ya. Oke. Mau bahas apa nih? Oke. Kan ini tadi kita itu membahas atau tema kita adalah gizi seimbang untuk generasi bebas stunting ya. Ya. Nah, ini sebenarnya stunting itu sendiri di Indonesia kan angkanya cukup tinggi ya Kak ya, masih tinggi. Dan intervensi yang diberikan pemerintah juga cukup banyak ya, seperti program ASI eksklusif, TTD ibu hamil dan remaja, pemberian PMT dan lain sebagainya. Nah, untuk gizi seimbang itu sendiri Kak, kita ngobrol ke gizi seimbang dulu ya. Gizi seimbang itu sendiri sebenarnya apa Kak yang dimaksud dengan gizi seimbang? Mungkin teman-teman yang ikut dalam kegiatan podcast hari ini bisa dari non-nakes ataupun dari nakes. Mungkin kalau yang nakes sudah familiar sekali ya dengan gizi seimbang. Tetapi untuk peserta yang non-nakes kadang masih gambling sama 4 Sehat 5 Sempurna. Lah, silakan Kak Chandra untuk menjelaskan. Oke, jadi membahas tentang gizi seimbang nih ya. Gizi seimbang ini sendiri adalah susunan pangan sehari-hari yang menurut jenis dan jumlah serta kandungan gizinya itu sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dan juga memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, dan juga mempertahankan berat badan yang normal. Jadi intinya gizi seimbang itu adalah cukup secara kualitas maupun secara kuantitas, baik mengandung zat gizi yang lengkap dari energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin maupun mineral. Nah, mungkin Sobat Jo di sini banyak yang masih rancu atau masih memegang prinsip lama yakni 4 Sehat 5 Sempurna Ya, yang betul. tadi sudah disinggung oleh Mbak Dila ya. Ya, jadi betul. 4 Sehat 5 Sempurna ini pertama kali tercetus pada tahun 1952, di mana ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga tantangan dan masalah gizi di era sekarang. Jadi, ketika ada konferensi pangan nasional di Roma pada tahun 1992, sudah diperkenalkan pedoman gizi seimbang ini. Nah, gizi seimbang itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa cukup kualitas, kuantitas, dan mengandung zat gizi yang lengkap. Seperti itu.
Dan di dalam pedoman gizi seimbang ini terdapat 4 pilar, Mbak Dila. Jadi 4 pilar ini untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang masuk dan zat gizi yang keluar. Seperti itu. Berarti ada 4 pilar itu tadi ya Kak ya? Betul. Oke, sebentar ya Kak ya. Untuk mengingatkan untuk teman-teman yang ada di Zoom, jika memang ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Maupun teman-teman yang ada di YouTube, jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat YouTube kami ya. Baiklah, tadi ngobrol lagi tentang 4 pilar ya. Betul. 4 pilar itu sendiri bisa dijelaskan satu persatu Kak, biar teman-teman yang ada di rumah tuh paham dan tahu betul apa sih 4 pilar di dalam gizi seimbang itu. Oke, jadi sebelum ke 4 pilar, boleh ditunjukkan tumpeng gizi seimbang? Tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang Kak. Jadi 4 pilar itu berkaitan dengan tumpeng gizi seimbang itu sendiri ya Kak ya, berarti. Betul, saing keterkaitan satu sama lain. Nah, ini sudah ditunjukkan ya, ada tumpeng gizi seimbang. Ya, nah, di sini kita dapat melihat di bagian paling bawah, yang paling luas itu adalah konsumsi karbohidrat atau sumber energi utama kita sebagai orang Indonesia ya, karena kita hidup di iklim tropis, dengan aktivitas fisik yang padat, tentu energi yang dikeluarkan juga semakin banyak. Oleh sebab itu, kita harus mencukupi kebutuhan kalori. Ini untuk orang dewasa sekitar 4-5 porsi untuk karbohidrat sehari. Kemudian di atas tingkatan lagi, untuk di tingkatan kedua, bisa itu ditunjukkan ada Kak warnanya yang warna hijau dan warna orange ya. Untuk yang warna, betul. Untuk yang warna orange itu berupa sayur-sayuran, yang hijau itu berupa buah-buahan. Jadi kedua sumber vitamin dan mineral ini harus seimbang, jadi harus dikonsumsi sesuai porsinya, di atas lebih banyak dari konsumsi karbohidrat pokok. Kemudian di atasnya lagi itu ada susu, kemudian roti dan manis-manisan, mohon maaf, ada juga protein hewani dan juga nabati ya. Di situ ada di tumpeng di bagian ketiga, di mana itu juga berperan penting ya, tapi juga tidak boleh terlalu banyak porsinya, harus sesuai dengan kebutuhan tubuh sesuai kelompok umur yang nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, kemudian di paling atas itu adalah konsumsi lemak, kemudian juga manis-manis dan juga yang asam-asam, pembatasan konsumsi garam, kemudian gula dan juga lemak itu dibatasi. Oleh sebab itu, kenapa kerucutnya di paling atas sendiri, karena kebutuhannya hanya sedikit saja cukup, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya ini 4 pilar ya, 4 pilar gizi seimbang tadi. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang beragam. Yang kedua adalah melakukan aktivitas fisik. Kemudian yang ketiga adalah pola perilaku hidup bersih. Kemudian yang keempat adalah mempertahankan berat badan yang ideal atau optimal, normal ya. Dari 4 pilar tadi kita akan kupas satu persatu ya. Baiklah, yang pertama adalah mengkonsumsi makanan beragam. Kenapa harus beragam? Karena tidak semua bahan makanan itu mengandung zat gizi yang lengkap. Jadi harus melengkapi satu sama lain. Contohnya ya, seperti hanya ada satu makanan yang lengkap, yaitu ASI, yang mengandung zat gizi paling lengkap, namun hanya cukup untuk bayi saja, usia 0-6 bulan. Karena kebutuhan dan juga fungsi saluran cernanya itu sangat sesuai apabila bayi balita hanya diberikan ASI saja sampai usia 6 bulan. Nah, contoh kenapa harus mengkonsumsi makanan beragam, karena seperti contoh nasi. Nasi itu dia tinggi akan kalori dan juga karbohidrat sebagai sumber energi, tapi dia lemah terhadap vitamin dan mineral. Nah, vitamin dan mineral bisa kita dapat dari sayur dan buah-buahan. Betul. Ya, makanya tadi ada tumpengnya tuh harus sesuai. Jadi yang pertama karbohidrat, terus kemudian sayur dan buah, baru protein hewani dan nabati, baru yang terakhir GGL itu tadi ya, gula, garam, dan lemak. Nah, setelah dicukupi vitamin dan mineral dari sayuran dan juga buah-buahan, kita masih butuh kecukupan protein dari protein hewani dan juga nabati. Jadi karena di nasi dia rendah vitamin, mineral dan juga protein, dipenuhi lagi di buah dan sayur. Karena buah dan sayur miskin kalori dan karbohidrat, kita tambahkan lagi melalui protein yang ada di
hewani ya. Protein hewani ini sendiri juga sangat berperan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti itu. Oke, Kak. Terus yang kedua tadi adalah apa Kak tadi, Kak? Membiasakan pola hidup bersih dan sehat. Sehat, Ya. ya. Seperti apa, Kak? Pola hidup bersih dan sehat itu apakah rajin cuci tangan? Oh Ataukah iya, mandi itu 2 salah kali sehari? satunya. Mandi Baik. 2 kali sehari ya? Iya, untuk pola hidup bersih dan sehat ini salah satunya bisa dari contoh cuci tangan tadi. Iya. Melalui tumpeng gizi seimbang yang sudah ditunjukkan tadi juga Iya. ada kan Oh ya, anjuran yang untuk paling bawah tadi betul, ya. yang paling bawah itu ada aktivitas fisik seperti bersepeda, sepak bola, permainan apalagi yang untuk menunjang aktivitas fisik juga ada pola hidup bersih dan sehat. Salah satunya cuci Cuci tangan tangan, itu tadi ya. seperti ya. Kemudian cara cuci tangan ketika selesai dari kamar mandi ataupun kebersihan akan lingkungan rumah maupun lingkungan kamarnya dan juga lingkungan ketika di kamar mandi seperti itu. Nah, untuk pembiasaan perilaku hidup bersih ini penting karena penyakit infeksi ini merupakan salah satu faktor penting yang sangat berperan untuk penyusutan status gizi. Oh Ya. ya. Nah, Betul, terutama anak-anak, ketika anak-anak sudah terjangkit penyakit infeksi, apalagi sampai demam, kemudian diare, otomatis nafsu makannya turun. Yes, Nah, betul, ketika betul, Kak, nafsu betul. makannya turun, otomatis status Berpengaruh gizi, terhadap status gizinya betul, ya, status Kak ya. gizinya turun karena asupan makannya tidak optimal. Nah, akhirnya terjadilah masalah kurang gizi. Ketika status gizinya kurang, maka akan mendorong untuk terjadinya komplikasi penyakit yang lain. Bisa malah tambah tidak sembuh-sembuh. Ketika diare kita harus perbanyak konsumsi cairan dan juga mineral untuk mengganti cairan dan mineral yang telah keluar seperti itu. Kemudian demikian pula sebaiknya ketika kita terjangkit penyakit infeksi, kita memerlukan asupan gizi yang optimal juga. Jadi ketika penyakit infeksi menyerang kita, otomatis metabolisme tubuh kita ini juga akan meningkat. Karena metabolismenya meningkat, kita butuh asupan gizi yang lebih optimal seperti itu itu. tadi ya, saya. Ya, jadi sangat penting ini Kakak Dila untuk perilaku hidup bersih ini. Ya, Jadi, memang terkadang diabaikan Kak ya, karena aduh lah cuci karena tangan sepele, gitu aja karena sepele. ya, Padahal betul. itu apalagi pada anak-anak yang kadang kukunya tidak dipotong, Betul. lah itu banyak terjadi kuman di situ. Terus kemudian mereka belum cuci tangan, langsung nyomot makanan, lah itu yang membuat mereka rentan terhadap penyakit-penyakit infeksi ya. itu tadi. Ya, oleh sebab itu perlu nih ayah bunda dan sobat Jo yang ada di rumah untuk sejak dini mengajarkan anak untuk perilaku hidup bersih seperti itu. Betul ya, Ya. Kak. Kemudian selanjutnya ada aktivitas fisik ya. Sudah fisik. kita singgung sedikit tadi Iya, terkait yang aktivitas paling fisik. bawah tadi ya Kak ya, yang Ya, betul. tumpeng paling bawah tadi ya. Betul, dibarengi itu. Tentang apa aja nih Kak aktivitas fisiknya? Apakah aktivitas fisik ini harus disesuaikan dengan kemampuan atau harus seperti apa? Harus berapa kali frekuensinya? Harus berapa menit dan lain sebagainya? Ya, jadi ada anjurannya. Betul. Jadi untuk aktivitas fisik ini juga kita tidak boleh sembarangan juga. Kadang ada nih yang remaja nih biasanya ingin berat badannya ini ideal, ingin cantik ya, ingin langsing singset seperti itu. Kadang makannya sedikit, olahraganya dibanyakin, akhirnya dia lack of intake nutrition. Jadinya malah sakit, akhirnya jadi tidak optimal berat badannya. Nah, untuk melakukan aktivitas fisik ini sendiri, aktivitas fisik biasa kita sebut sebagai olahraga. Olahraga yang ringan-ringan itu seperti jogging, itu juga merupakan aktivitas fisik. Tidak harus olahraga berat seperti olahraga permainan yang mungkin badminton atau sepak bola atau nge-gym seperti itu ya. Atau mungkin bisa kita awali dengan jalan, mungkin bisa Kak? Betul, ya, jalan. Betul, Hal jalan. paling simpel ya untuk terutama untuk lansia-lansia ya yang sudah tidak bisa untuk melakukan aktivitas fisik terlalu berat karena degenerasi usia, bisa hanya untuk jalan selama 30 menit dalam sehari. Itu sudah bisa membakar kalori dan juga mempercepat metabolisme loh Kakak Dila, aktivitas fisik itu. Jadi untuk orang-orang yang diet tapi intake-nya sudah sedikit tapi tidak olahraga akan percuma karena tadi sesuai prinsip gizi seimbang apa yang dimasukkan harus sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Jadi
harus ketika kita diet harus juga olahraga karena dengan olahraga metabolisme kita itu akan Akan meningkat cepat, itu akan tadi. meningkat seperti itu tadi. Berbeda ketika kita nggak olahraga sama sekali, maka metabolismenya akan melambat, yang dibakar juga akan melambat seperti itu. Nah, untuk anjuran nih ya, menurut Physical Guideline for Americans pada tahun 2018, anjuran untuk melakukan aktivitas fisik pada orang dewasa itu sekitar 150 menit 150 per menit minggu. per minggu. Jadi ketika kita Berarti pecah itu berarti sekitar berapa? 5 kali dalam seminggu. Tapi itu kan pasti bertahap ya, Kak Pasti ya. bertahap betul. Lima, 5 kali dalam seminggu itu dengan frekuensi 30 menit, Kakak Dila. Hmm. Itu sudah Jadi cukup. jadi nggak langsung 150 menit, cuma memang ada tahapannya. Betul sekali. Tapi selain itu juga Kak, biasanya kan kita kalau jalan-jalan, jogging, dan bersepeda juga, selesainya langsung kita, aku capek aku berarti habis itu langsung makan banyak. Nah, atau kalau enggak jalan-jalan enggak sesuai frekuensinya, belok ke kanan, belok ke kiri lah. Itu apakah sesuai Kak seperti itu Kak? Nah, ya ini yang sering jadi problem ya. Lah Ketika iya kita itu. olahraga, habis olahraga pasti rasanya capek terus lapar. Iya Nah, betul. ini yang perlu diantisipasi. Sudah kan nggak mau ya kita sudah kita bakar sedemikian rupa, tapi dimasukkan lagi yang sedemikian banyak, akhirnya percuma seperti Nah, itu. Nah, jadi sarannya ketika kita sudah selesai berolahraga dan kita merasa lapar, cukup konsumsi air putih ataupun milkshake ya. Jadi dari jus yang tanpa gula atau buah dengan dari susu buah-buahan ya ya, Kak dari ya. buah-buahan, buah susu tanpa penambahan gula ya tentunya. Mm-mm. Nah, kenapa harus buah? Karena buah yang kita bahas tadi dia selain tinggi mineral dan vitamin juga tinggi serat. Nah, serat inilah yang akan menghambat rasa lapar kita Lapar. seperti itu. Jadi akhirnya tidak kalap. Makanya orang ketika makan smoothies, ketika makan milkshake terasa kenyang karena efek dari serat itu tadi. Oke, Akhirnya jadi konsumsinya seperti tidak itu. berlebihan. Jangan misalkan habis olahraga makannya langsung gorengan, tempe Pentol. mendoan gitu ya sama Nah, aja. itu tadi yang sering terjadi di masyarakat seperti itu. Jadi memang fenomena-fenomena olahraga yang seharusnya tujuannya olahraga, harus olahraga. Terus habis itu ya setelah olahraga selesai istirahat dan kemudian untuk mengembalikan tenaga tadi yang sudah dikatakan Kak Chandra dapat mengonsumsi makanan yang rendah rendah kalori Rendah dan kalori, tinggi serat tinggi itu serat. tadi. Ya. Tuh. Selanjutnya Kak, yang tadi untuk poin keempat ya? Iya, Mm-mm. mempertahankan dan memantau berat badan normal. Nah, Ya, kenapa kita harus aware, harus memperhatikan berat badan betul-betul? Karena pemantauan berat badan ini merupakan salah satu bagian dari pola hidup dari gizi seimbang. Jadi, dapat mencegah penyimpangan berat badan dari berat badan yang normal jadi berlebih, kemudian berat badan sudah normal jadi kurang. Nah, ini jadi perlunya menimbang berat badan untuk memonitoring status gizi kita karena akan berdampak terhadap kesehatan dan kualitas hidup kita ke depannya. Nah, misalkan nih bagi bayi indikatornya adalah pertambahan berat badan dan juga tinggi badan. ya. Nah, buat ayah bunda nih Sobat Jo yang ada di rumah, eh, untuk pemantauan pertambahan berat badan dan tinggi badan bisa dilakukan di posyandu. Di posyandu ini harus rutin ayah bunda. Kenapa kok dari 1 bulan pemerintah sekali ya Kak ya. betul sekali 1 bulan sekali? Kenapa kok dari pemerintah harus rajin datang ke posyandu? Karena itu tadi untuk memantau pertumbuhan anak ayah bunda, apakah pertumbuhan berat badan berdasarkan usianya sudah tepat, sudah normal, berat badan berdasarkan tinggi badannya sudah tepat atau normal, karena ini nanti akan berkorelasi dengan gizi kurang Status maupun gizi. stunting. Nah, yang saat Status ini sedang gizinya ya Kak ya. ditingkatkan Betul, ya, betul, betul, betul. betul, betul. Nah, Selain eh, itu nanti kita bisa ngeceknya dari mana Kak? Mungkin kita ada apa ya namanya KMS ya Kak oh ya? ya, Iya, bisa dicek dari KMS yang ayah bunda bawa di buku Pink KIA itu. Pink ya, Buku KIA Pink. KIA Pink itu di situ sudah ada KMS-nya. Kita bisa lihat nih per bulan pertambahan berat badan anak dan juga pertambahan tinggi badan anak kita sudah optimal atau belum. Nah, selain itu bisa ditunjukkan gambarnya. Bisa ditunjukkan Kak untuk gambar KMS pada anak ya, laki-laki dan perempuan ya. Selanjutnya Kak, Selanjutnya. selanjutnya ya. Nah, Ya itu. oh ini yang KMS Kak.
Tidak ada yang KMS? Berarti yang KMS tidak ada ya. Oh, Kita ini salah satu aja di yang yang itu biru tadi Kak, Mas yang coba. biru Kak. Yang Nah, yang biru. selanjutnya. Nah, Nah, ini selain dari indikator KMS ya, kalau ayah bunda kan sudah oke. familiar nih dengan Hmm, KMS. Nah, ini juga salah satunya bisa diukur melalui grafik growth dari WHO. Ini standar dunia ya. iya. Melalui ini salah satu contohnya adalah tinggi badan berdasarkan umur. Ini untuk mendeteksi apakah anak itu stunting Stunting atau atau tidak. tidak? Ya, betul. Oke. Nah, di sini ada 5 indikator, ada mulai dari min 3 SD sampai +1 SD, di mana dikatakan normal apabila ada di garis hijau, Kak Hijau. Dila. Yang Ya. di yang di garis hijau ini ya, tengah-tengah ya Kak Iya, berarti ya. betul. Ketika di garis hijau, maka pertumbuhan anak kita ini sudah optimal, Optimal. sudah bagus. Syukur-syukur kalau bisa di atasnya lagi, seperti itu. Nah, ini tidak bisa dilihat kalau kita tidak rajin datang ke Datang ke posyandu. posyandu. Iya, jadi tidak bisa terlihat. Mungkin next gambar selanjutnya, Kak. Nah, ini untuk melihat status gizi Status gizi. selain dari tinggi badan tadi, ini adalah berat badan menurut Menurut tinggi badan untuk usia laki-laki ya. Nah, di sini nanti dapat terdeteksi nih status gizinya bagaimana, apakah dia normal, wasting, stunting atau gizi buruk. Nanti oke dapat terlihat Kak. di sini, ya Angka indikatornya indikatornya. sama ya Kak ya kayak tadi Betul, ya. angka indikatornya sama, yang penting harus di garis hijau itu dikatakan normal. Sama saja dengan kita di KMS ya. Iya, KMS juga yang bagus ketika berada di warna warna hijau, hijau. pita Seperti hijau. itu. Jadi Hampir sama sebenarnya yang hampir kita tunjukkan sama. di sini dengan yang ada di KMS Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang ada di Ya, rumah ya. betul sekali. Jadi hampir sama, cuma indikator yang dipakai berbeda. Untuk indikator ini adalah indikator untuk stunting ya Kak ya, Ya, untuk indikator stunting untuk stunting dan gizi buruk, dan gizi deteksi buruk stunting deteksi. gizi buruk. Ya, selanjutnya Kak. Nah, selain itu kita bisa juga untuk bertanya kepada kader-kader di posyandu, apakah anak saya ini sudah normal pertumbuhan berat badannya, Bu, Mbak ini. Terus apabila ada gejala dapat dicegah sedemikian. Jadi ketika kita tidak rutin datang ke posyandu, kita tidak tahu Tidak pertumbuhan tahu. anak tiba-tiba mandek berhenti 3 bulan tidak datang ke posyandu, bulan keempat ternyata berat badannya tidak naik. Nah, ini jadi bisa ketahuan kalau kita sering rutin datang ke posyandu karena nanti akan dilakukan tindakan pencegahan dan juga pengobatan yang optimal karena nanti kasihan juga ya anak ayah bunda nanti malah mendapat keterlambatan pertumbuhan dan juga keterbelakangan mental bisa-bisa seperti itu. Jadi memang di posyandu itu nanti kita ada linknya ya Kak. Maksudnya tidak hanya berhenti di posyandu saja. Ternyata Betul. juga nanti kalau sudah dari posyandu terus kemudian ke puskesmas ya Kak. Betul, Datanya betul ke sekali. puskesmas terus ke dinas kesehatan. Dari dinas kesehatan ini kita nanti akan ke Kementerian Kesehatan. Akhirnya Betul. dari Kementerian Kesehatan memberikan intervensi ya Kak, intervensi lanjutan. Spesifik. Iya, Ya. betul. Untuk perbaikan apanya nih contohnya untuk berat badannya yang kurang dan lain sebagainya. Nah, itu Ya. nanti ternyata memang ada intervensinya ya, Betul Kak. sekali. Makanya penting sekali anak ayah bunda itu dibawa ke posyandu. Jangan males-males loh ya. Iya, betul nih. Ini sepele, simple, tapi berdampak jangka Lah, panjang betul, itu. betul, betul. Iya. Karena pemantauannya ya di posyandu ini tadi Iya, ya, Kak ya. betul. Iya. Baiklah, Kak. Oke, untuk selanjutnya ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya, apakah ini tadi ngomong ke gizi seimbang tadi ya, Kak ya? Gizi seimbang ini dapat diterapkan untuk semua kalangan usia, Kak. Lah, bagaimana untuk bayi, balita, dan pada remaja itu yang rentan terhadap kasus stunting ini tadi? Oke, jadi yang paling rentan otomatis adalah Bayi bayi dan balita. balita. Iya. Jadi saya sedikit menyinggung tentang 1000 HPK ya. Kenapa penting gitu? Jadi intervensi untuk penurunan prevalensi stunting dan wasting ini yang gencar dicanangkan pemerintah ya. Nah, ini perlu adanya pemantauan selain dari posyandu tadi, itu juga ada pemberian gizi seimbang usia 0 sampai 6 bulan ya. Untuk gizi seimbangnya ini tentu berbeda Kakak Dila dari usia bayi, balita, kemudian anak usia sekolah, kemudian remaja, ini tentu berbeda. Untuk gizi seimbang bayi untuk usia 0 sampai 6 bulan
itu cukup dengan ASI ASI. eksklusif Itu saja tadi, ya. ASI saja. Betul. ASI saja loh. 0 Misalkan ini sampai 6 ada yang bulan. ini ya banyak bergesekannya dengan kakek neneknya nih, dengan neneknya. Anak Betul, saya betul, dulu betul, Kak. Betul, Kak. gitu Betul, ya. Kak. Iya, jadi perlu diedukasi bukan hanya oleh ibunya. Jadi ketika di posyandu misalkan mama bekerja nih, Mm-mm. tidak bisa datang ke posyandu, akhirnya mengantar neneknya. Nah, neneknya inilah yang harus Harus diedukasi. diedukasi, betul Betul. sih, Nanti betul. kasihan karena perkembangan pencernaan anak masih bayi usia 0 sampai 6 bulan itu belum 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 sempurna. sempurna. Jadi ketika belum sempurna dia hanya mampu untuk mencerna dan ASI saja. memetabolisme ASI saja seperti itu. Nah, berkaitan dengan 1000 HPK tadi, 1000 HPK itu dimulai dari saat mulai awal kehamilan sampai bayi berusia 2 2 tahun. tahun. Nah, kenapa dikatakan 1000 HPK? Karena ini adalah golden period di mana perkembangan sistem saraf sensorik, motorik maupun juga otaknya ini berkembang begitu pesat. Ya, jadi karena perkembangannya pesat ini otomatis butuh asupan gizi yang tepat. Tepat itu tadi ya, Kak ya. Betul. Ketika kekurangan gizi dalam masa 1000 HPK ini tadi akan berdampak terhadap bukan hanya kesehatan tapi juga perkembangan mental, spiritual dan juga intelektual anak. Ya. Jadi kita nggak pengen ya Bunda anak kita jadi males-malesan atau jadi terlambat untuk perkembangannya baik secara fisik maupun mental ya. Jadi kita sebisa mungkin untuk mensupport anak-anak Indonesia agar sehat dan juga cerdas. Nah, lewat 1000 HPK itu tadi ya, Kak betul. ya. Nah, kembali lagi ke gizi seimbang tadi ya. Untuk anak usia 0 sampai 6 bulan itu hanya cukup ASI eksklusif ya karena tadi perkembangan pencernaannya belum sempurna. Kemudian ada gizi seimbang untuk anak usia 2 sampai mohon maaf usia 6 sampai 24 bulan atau 6 sampai 2 tahun ya. Untuk anak usia 6 sampai 24 bulan ini karena perkembangannya mulai meningkat, kemudian mulai banyak aktivitas fisiknya, tentu asupan gizinya harus ditambah juga. Cuma ASI ya, Kak. Betul, melalui MPASI atau makanan pendamping ASI. Ya, mungkin ayah bunda sudah tidak asing ya dengan MPASI ini, tapi cara pemberiannya mungkin yang masih bingung nih, yang sudah boleh diberikannya seperti apa, yang nggak boleh diberikan seperti apa. Nah, ya. betul. Nah, pada usia 6 bulan ini mulai diperkenalkan makanan-makanan seperti sayuran sederhana. Maksudnya jangan langsung diberi sayuran yang kompleks. Misalkan ini diberi bayam, wortel, kemudian ini. Nah, ini tahap awal kita mengenalkan satu persatu rasa makanan pada anak. Juga jangan lupa untuk diperkenalkan lauk protein hewani karena itu sangat penting. Nah, kemudian mulai diperkenalkan ke makanan-makanan lain dengan bentuk yang bertahap dari lumat, lembik, kemudian lunak sampai ke makanan biasa, makanan keluarga seperti itu. Nah, di sini pentingnya ibu untuk memahami bahwa pemberian pola makan pada anak secara seimbang pada usia dini itu akan berpengaruh terhadap selera makan anak selanjutnya. Oke, berarti pengaruh banget ya, Kak. Enggak cuma saat itu makannya jelek dibiarkan, akhirnya nanti takutnya ke depannya itu yang bahaya itu tadi ya, Kak ya. Anak jadi pilih-pilih makanan. Nah, seperti itu. Makanya penting sekali untuk memperkenalkan rasa sejak dini dari usia 6 bulan ke atas ya. Jangan 6 bulan ke bawah. 6 bulan ke atas ya. Nah, di sini variasi makanan juga semakin ditingkatkan. Bayi mulai diberikan sayuran buah-buahan seperti tadi, kemudian protein hewani, kemudian jumlahnya juga ditambah secara bertahap. Ya, jadi tidak langsung banyak, proporsinya harus seimbang. Ya, Kak, ya? Iya, betul, sedikit-sedikit sesuai kelompok usianya. Seperti itu. Kemudian nanti untuk usia selanjutnya di usia 2 sampai 5 tahun kebutuhannya tentu meningkat karena sudah bisa jalan, sudah bisa bermain, sudah bisa bermain dengan teman-temannya, kemudian mulai mencoba jajan. Nah, ini yang bahaya. Perlu diwaspadai. Betul, yang perlu diwaspadai. Nah,
Terutama kita sebagai ibu, ketika kita punya anak, berarti kita harus siap untuk memberikan kasih sayang dan juga tanggung jawab sepenuhnya ke anak kita. Tentunya dengan memberikan variasi makanan yang beragam. Kenapa harus divariasi? Karena jangan disamakan anak dengan orang dewasa yang makannya apa aja mau. Ya, kalau kita lapar apa aja kita makan. Tapi kalau anak-anak ini beda. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi ibu harus dengan sabar dan telaten memberikan variasi makanan, misalkan di bentuk lucu-lucu atau di model sosis seperti itu, di Biar model untuk nugget, meningkatkan nafsu untuk makan meningkatkan anak ya Kak betul, ya. meningkatkan nafsu makan anak-anak mulai tertarik dan dia akan bagaimana cara kita untuk menarik interest perhatian anak terhadap makanan keluarga dibandingkan jajan Nah, ya. itu tadi. Jajan-jajan sekarang kan banyak saus-saus, tepung-tepung seperti itu. Itu memang tinggi kalori tapi tidak padat Tapi gizi. iya betul dan juga Betul. banyak zat tambahannya ya kan, Betul. bahan Nah, itu tambahan yang paling pangannya. berbahaya Iya seperti betul. itu. Betul, Nah, betul, Kak. kemudian karena sudah 2 sampai 5 tahun otomatis porsinya juga ditambah. Selain variasi makanannya ditambahkan lebih bervariasi daripada di bawah usia 2 tahun. Kalau di bawah usia 2 tahun masih makanan sederhana yang simpel-simpel, tidak banyak divariasi baik dari segi rasa, bumbu maupun cara mengolahnya. Nah, Jadi kalau yang sederhana yang aja ya. sederhana betul, karena juga perkembangan sistem pencernaannya juga masih berkembang, jadi Nanti belum kalau bisa terlalu kompleks banyak-banyak. juga nanti sistem pencernaannya juga susah Betul, ya untuk betul, menerimanya ya. betul sekali Kakak Cila. Nah, ketika sudah fase 2 sampai 5 tahun ini terlewati, maka akan ada fase 6 sampai 9 tahun. Nah, ini 6 sudah mulai sampai sekolah. 9 tahun. Iya, Sudah mulai sekolah sudah udah mulai SD. sekolah. Ya kan udah Iya, SD Kak. betul, Betul. SD ya. Ini kan Ya, 7 tahun, ya iya. betul. Di usia anak sekolah ini mulai bersekolah, mulai berpikir dengan matang, kemudian mulai ada aktivitas fisik dan mulai jajannya sulit dikontrol. Nah, di sini. Karena dari sekolah mereka Iya, ya, karena di betul. sekolah kemudian ajakan teman itu juga berpengaruh. Oh, aku habis jajan ini loh, kamu harus coba jajan ini loh. Lah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi, ayah bunda jangan jangan bosan-bosan untuk memberitahu anaknya untuk diedukasi ini, makanan ini boleh tapi tidak boleh banyak-banyak. Nah, Kemudian seperti makanan itu. ini tidak boleh sama sekali. Kemudian kalau mau makan ini harus makan ini dulu. Nah, seperti itu. Nah, biasanya anak usia sekolah ini sudah memasuki masa pertumbuhan cepat ke prapubertas ya, sehingga kebutuhan terhadap zat gizinya juga meningkat. Karenanya pemberian makan zat gizi seimbang ini harus memperhitungkan kondisi-kondisi tersebut. Jadi misalkan anak pulangnya jam 12 atau jam 1, otomatis makan siangnya di Siangnya luar, di sekolah di ya. Ya, sekolah. berarti Nah, bagaimana cara kita menyiapkan sebisa mungkin menyiapkan betul. makanannya dari rumah. Betul sekali. Jadi harus telaten itu, Bunda ya. Itu Saya tadi memahami kalau ibu bekerja, Kakak Dila betul, juga ibu betul, bekerja betul, ya. betul. Iya. Tapi kita sebagai orang tua harus memegang peranan juga. Dari pemerintah kita sudah getol sekali untuk menurunkan angka gizi kurang, gizi buruk maupun stunting. Stunting itu Tapi kalau tadi. tidak dibantu dengan ayah Kesadaran bunda ayah bunda. dari keluarga ya kita juga kesulitan. Nah, Jadi kita sama-sama memerangi stunting dan gizi oh, kurang oke, gitu. siap. Kemudian selanjutnya ini usia remaja. Remaja. Ya, Nah, ini ya remaja ini remaja nih yang ditunggu yang betul. remaja-remaja Remaja ini. ini makannya sudah nggak sesulit ketika masih anak-anak. Tapi mereka Makannya malah ini ya kayak, tapi kan kita lihat juga di apa sebelumnya si kan kakak tadi bilang bahwa pola makan yang di awal ya kan di betul usia MPASI kalau tidak bagus dia tidak akan bagus juga sampai ke ke belakangnya. belakangnya. Nah, Betul. berarti memang penting juga untuk remaja ini untuk memperhatikan yang mana yang sehat, yang mana yang tidak. Betul Iya, ya, Kak, ya? betul ya. Biasanya problemnya adalah mulai body image, menjaga Nah, tubuh. betul. Kayak aku nggak mau makan kacang nanti jerawatan. Nah, ini yang salah. Mindsetnya yang harus dirubah. Karena jerawat itu tidak hanya timbul dari makan kacang, Tapi ya. dari muka yang kotor juga. Dari muka yang kotor bisa. Kemudian dari pubertas perubahan hormon itu iya, juga betul. bisa. Kemudian dari makanan-makanan yang tidak sehat, terutama jajan-jajanan ya, sempol, pentol, seperti itu yang Tinggi lemak, betul, tinggi kurang lemak, serat. kurang serat,
banyak gula, kemudian juga banyak glutennya ya, tepung-tepungan itu. Banyak pengawetnya juga. Nah, itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya jerawat dan lain sebagainya karena makanan yang tidak sehat. Jadi malah jangan disirihi, jangan malah dihindari kacang itu karena kacang itu juga tinggi protein, tapi dikonsumsi juga dalam jumlah yang terbatas, tidak boleh banyak-banyak seperti itu. Nah, kemudian selain itu ada juga yang perlu diperhatikan untuk rematri ini, untuk remaja putri, di mana setiap seminggu sekali harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Ya, ini salah satu program pemerintah ya, Kak ya? Betul sekali. Sekarang itu ada fenomena begini, Kak. Jadi remaja itu dikasih, kita kan udah ada dari pemerintah sudah memberi tablet tambah darah. Tapi kadang remaja itu karena remaja itu masih labil ya, Kak ya? Betul. Dia tidak mau, rasanya enak kan, pasti itu namanya tablet tambah darah, itu kadang mereka nggak minum. Nah, ini dia. Perlu diketahui ya, betul, Kak, bahwa ayah bunda di rumah, anaknya yang usia remaja ya, Kak, betul, itu mendapatkan tablet tambah darah berapa, 1 minggu sekali, Kak ya? 1 minggu sekali. 1 minggu sekali di sekolah. Ayah bunda harus ikut ngecek anaknya. Betul. Nak, kamu sudah minum tablet tambah darahmu belum? Seperti itu. Karena ini penting sekali ya, Kak ya, kan iya, seperti itu. Betul sekali. Biasanya disepelekan karena biasanya ada beberapa anak yang nggak bisa minum obat karena bentuknya pil. Nah, itu bisa dengan cara digerus dulu kah atau dikonsumsi dengan makanan lain kah? Apabila tidak bisa dikonsumsi hanya dengan air putih saja. Masih banyak cara untuk bisa memasukkan tablet tambah darah. Jadi kan sampai di skip, ini yang salah. Fenomenanya seperti itu. Padahal nih ya, tablet tambah darahnya udah gratis loh. Dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan melalui puskesmasnya masing-masing di wilayah kerjanya masing-masing sudah ngedrop nih per 3 bulan sekali untuk satu anak 12 tablet yang harus dihabiskan dalam 3 bulan. Seminggu sekali. 12 tablet. Betul. Tapi konsumsinya tadi 1 minggu sekali di tanggal yang sama. Gitu ya, karena di usia ini kan sudah mulai menstruasi, sudah mulai hormonnya tidak stabil, harus distabilkan agar tidak terjadi anemi. Karena nanti efeknya jangka panjang ketika anak tersebut hamil, mempersiapkan pernikahan, itu akan berkorelasi juga dengan gizi kurang dan juga stunting pada kan mau mengandung. Iya, mengandung nanti akan menghasilkan buah hati. Buah hatinya ini juga yang akan menjadi bahaya kalau tidak dijaga asupan gizinya. Betul, ya, betul sekali. Oke. Tadi sudah ya, tadi remaja, udah dibahas bayi, balita, dan juga remaja. Lah, untuk podcast kali ini, Kak, kan temanya tentang stunting ya, betul ya, Kak ya? Betul. Nah, sedangkan tema Hari Gizi Nasional tahun 2023 ini adalah protein hewani cegah stunting. Lah, ini protein hewani ini sebenarnya seberapa penting sih, Kak? Kok sampai ada slogan protein hewani cegah stunting? Seberapa penting untuk pencegahan stunting itu tadi? Oke, seberapa penting ya? Seperti yang kita tahu bahwa protein ini adalah salah satu zat untuk meregenerasi sel-sel tubuh yang baru. Betul. Ya, selain untuk pertambahan massa otot dan berat badan, juga berkorelasi juga dengan sistem imun kita. Ya, jadi imun itu nggak hanya dari makan makanan yang tinggi antioksidan, tapi protein itu juga perlu. Nah, protein hewani perlu sekali. Nah, protein hewani sendiri ini adalah protein hewani. Selain dari protein hewani juga terdapat di protein nabati. Tapi memang yang berperan penting adalah protein hewani. Tapi bukan berarti tidak mengkonsumsi protein nabati. Tetap harus konsumsi. Tetap harus lengkap ya sesuai dengan tumpeng gizi tadi. Ya, tadi, iya betul. Iya. Lauk hewani, lauk nabati, sayur, buah, dan karbohidrat. Nah, lauk hewani ini bisa salah satunya dari daging ayam, daging sapi, telur, ikan, seafood, hati ayam ya. Itu sangat penting untuk menunjang pertumbuhan sel-sel yang baru seperti itu. Nah, juga keunggulan protein hewani ini adalah dia memiliki asam amino yang lengkap. Oke, nah, ini tadi loh. Asam amino esensial itu. Non esensial apa?
yang esensial. Esensial ya. Ya, kenapa dikatakan esensial? Karena tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Nah, Jadi kita butuh asam amino esensial ini dari sumber makanan lain. Karena ketidakmampuan tubuh untuk memproduksi. Jadi makanya harus masuk ya Kak ya. Harus masuk. Jangan sampai enggak masuk. Betul. Ini ya. Dan ini lebih asam aminonya lebih lengkap daripada protein nabati. Jadi selain protein hewani kaya akan asam amino esensial, dia juga kaya akan mikronutrien. Nah, mikronutrien seperti vitamin B12, vitamin D, juga DHA, zat besi, dan juga zinc. Nah, mikronutrien zinc ini juga betul ya Kak ya. Itu sangat berperan penting. Nah, vitamin B12 ini dia hanya terdapat pada protein hewani. Dia tidak ada di protein nabati. Nah, ini loh penting ini. Betul. Dengan kegunaannya vitamin B12 ini. Nah, untuk vitamin B12 ini kenapa penting? Karena dia berperan terhadap proses pembentukan sel darah merah. Ya, jadi vitamin B12 ini dia akan mensupport oksigen untuk membentuk hemoglobin. Nah, ini pentingnya. Dan tidak terjadi anemia seperti itu tadi. Selain itu juga untuk menjaga kesehatan saraf dan juga otak. Seperti itu. Selain vitamin B12 tadi ada vitamin D ya Kak? Iya. Vitamin D ini berperan untuk sistem imun tubuh dan juga untuk penyerapan kalsium agar optimal. Jadi kesehatan tulang dan kuku itu dapat terjaga dengan baik. Betul. Tadi karena ada protein hewani ini tadi ya Kak ya. Betul, tinggi sekali vitamin D. Jadi vitamin D nggak hanya dari matahari, tapi harus jangan jemur hewani. Betul. Jemur jadi hitam ya. Iya, jadi body image lagi ya Kak ya. Jadi harus putih nih, enggak. Semua warna kulit cantik ya. Betul. Oke. Nah, kemudian ada DHA nih, ayah bunda sudah tahu pasti ya DHA Iya, untuk perkembangan saraf otak ya. Kemudian ada zat besi, ini berperan untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kembali lagi ke anemia itu tadi Betul, ya Kak ya. ya. Selain itu juga meningkatkan sistem imun. Nah, zinc ini juga berperan dalam meningkatkan sistem imun dan juga masa pemulihan, kemudian baik untuk pencernaan. Oleh sebab itu kenapa ketika anak diare pasti diresepkan oleh dokter anak adalah zinc. Ya, karena zat gizi yang banyak keluar ketika kita diare adalah zinc. Jadi harus cepat digantikan. Seperti itu. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan nih Kak, konsumsi protein hewani pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2019 untuk anak usia 6 sampai 11 bulan itu sebanyak 15 gram. 15 gram. 15 gram. Untuk anak usia 6 sampai 11 bulan. Ya, Betul. oke, dicatat. Terus? Ya. Kemudian untuk anak usia 1 sampai 3 tahun ada pertambahan 5 gram lagi. Jadi 20 gram per hari konsumsinya. Kemudian untuk protein nabati untuk anak usia 4 sampai 6 tahun tambah lagi 5 gram jadi 20 gram. Nah, bedanya ketika remaja, ketika usia 10 tahun ke atas itu sebanyak 40 gram per hari. Per harinya. Iya, jadi itu harus dipenuhin, itu adalah asupan minimal. Ya, asupan tidak boleh kurang dari itu karena sangat penting tadi. Awal usia mulai dari bayi sampai remaja itu di mana pertumbuhan sel-sel kita sangat-sangat cepat. Sangat-sangat menunjang kita ketika kita dewasa. Makanya penting sekali ya Kak, harus dicukupi. Karena kalau tidak dicukupi itu tadi, golden period-nya udah kelewat. Iya, gitu sudah tadi. terlewat. Jadi harus go sport ya, tumbuh kejar betul. dengan protein hewani yang maksimal. Seperti itu. Oke Kak. Baiklah Kak, selain itu kan tadi kita udah membahas nih tentang protein hewani. Nah, sekarang kita bahas ke stunting nih ya Kak. Jadi tadi kita kan belum tahu nih faktanya. Stunting itu sebenarnya angkanya di Indonesia berapa sih Kak? Oke, untuk stunting sendiri di Indonesia ini pada survei status gizi Indonesia tahun 2022 itu ada di angka 21,6. 21,6 masih tinggi kan? Masih tinggi. Iya. Targetnya pemerintah sendiri Kak? Untuk target dari pemerintah pada tahun 2024 itu turun sebanyak 14%. Wow, berarti masih kurang banyak ya Cukup Kak, banyak ya? Dan target pemerintah ini setiap tahunnya harus turun 2,7%. Wow. Itu harus. Nah, jadi kita perlu nih peran ayah bunda, peran sobat-sobat Jo semua dimanapun Anda berada, baik yang belum punya anak tapi punya ponakan atau ayah bunda yang mungkin anaknya masih kecil-kecil, harus tahu, harus diperhatikan ini ya. Karena memang efeknya adalah ke pembangunan bangsa nantinya. Ketika kita punya SDM yang penerus kita. betul, ketika kita punya SDM yang kualitasnya bagus, insya Allah
bangsa kita bukan hanya lagi bangsa berkembang lagi, kita jadi bangsa maju nih kayak Nah, bangsa-bangsa barat gitu alhamdulillahirabbil ya. alamin. Ya harapan kita bersama ya, tapi kita juga perlu kerjasama dari Sobat-Sobat Jo dimanapun Anda berada. Oke, Jangan jadi memang dilupakan penting protein. sekali ya Kak. Cuman memang kan stunting itu makanya pemerintah itu mengangkat stunting karena memang karena ini adalah penyakit gizi kronis ya Kak. Betul, Dan tidak ini serta-merta, nggak ujuk-ujuk gitu kayak penyakit panas. betul. Jadi nggak bisa juga intervensinya langsung pada saat itu terus langsung sembuh, tidak. Makanya tadi Kak Chandra sudah menjelaskan juga tentang 1000 HPK. Intervensinya itu juga dari 1000 HPK itu tadi. Ya, dari sejak dalam kandungan sampai betul. usia 2 tahun. Ya, karena dampak dari stunting, gizi buruk, dan juga wasting ini berdampak pada kesehatan anaknya itu sendiri. Nanti ketika dewasa ada keterlambatan belajar, ada keterlambatan perkembangan seperti berbicara, berjalan. Juga nanti ketika dewasa mungkin akan terkena penyakit tidak menular seperti penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit diabetes, yang hipertensi. akan meningkatkan angka kematian, maksudnya. Betul ya. Produktivitas. Iya betul sekali. Dari masyarakat Indonesia itu tadi. Nah itu betul. Jadi penting banget ya Kak Dila ya. Oke Kak, selanjutnya ya Kak, untuk stunting sendiri itu sering terjadinya pada bayi balita ya, tadi yang sudah dijelaskan Kak Chandra. Lah sebenarnya apa sih Kak masalah yang utama yang menjadikan bayi dan balita ini yang rawan mengidap stunting ini tadi? Ya ada 2 faktor utama ya, selain penyakit infeksi juga asupan gizi. Biasanya permasalahannya adalah ini, pilih-pilih makanan. Picky eater. Nah, ini bisa terjadi karena selera makan anak ini berkembang. Kemudian anak mulai menyukai makanan, kemudian orang tua ini memberikan kudapan terlebih dahulu sebelum makanan utama. Nah, ini yang harus diperhatikan ayah bunda. Ketika sudah mendekati jam makan utama, ayah bunda jangan memberikan anak kudapan terlebih dahulu. Boleh diberikan, tapi ketika selesai makan utama, seperti itu. Nah, kalau diberikan kudapan sebelumnya, maka anak akan kenyang dulu. Akhirnya tidak makan makanan utamanya tidak sampai habis. Nah, akhirnya kuranglah asupan, kuranglah nutrisi. Sementara kudapan kan selalu tidak kaya akan zat gizi. Betul sih Kak. Terus ini Kak, saya mau tanya tentang susu formula nih Kak. Nah ini kan biasanya kan perkembangan sekarang ini kan banyak marak bahwa sesudah ASI akan dilanjut dengan susu formula. Nah ini untuk tanggapan Kakak bagaimana, dan untuk pengaruhnya terhadap makanannya, pola makannya itu seperti apa Kak? Ya, jadi anjuran dari pemerintah adalah ASI eksklusif bukan hanya 6 bulan. ASI eksklusifnya 6 bulan, tapi tetap harus menyusui sampai usia 2 tahun. Ya, kenapa seperti itu? Karena di ASI tadi saya sudah jelaskan bahwa dia ada kandungan yang sangat lengkap, tapi kalorinya tidak bisa tinggi. Nah, kalorinya dibarengi dari makanan. Tapi kalau melalui susu formula, disambung susu formula itu sangat padat kalori dan juga gulanya jauh lebih tinggi daripada ASI. Nah, ASI itu dia tinggi protein bagus, lemaknya juga bagus, tapi dia gulanya tidak seperti gula sederhana yang ada pada susu formula. Saya tidak menjelekkan susu formula, monggo ayah bunda itu terserah pilihan ayah bunda. Kembali ke ayah bunda. Tapi jangan sampai di mindsetnya terus tertanam anakku sudah minum susu, jadi tidak tak beri makan. Nah, itu yang salah. Yang sering terjadi itu seperti itu Kak. Jadi kenyangnya kenyang susu, bukan kenyang makanan. Nah, ini yang seharusnya perlu diperbaiki. Betul. Kalau memang sudah terlanjur diberi susu formula tidak apa-apa. Tapi itu tadi harus berusaha untuk mengurangi porsi susu formulanya ya Kak ya. Betul. Dan kemudian ditingkatkan asupan makanannya. Terutama serat ya, serat dan karbohidrat serta proteinnya. Protein hewani penting itu tadi. Karena kalau hanya protein dari susu itu tidak optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya tadi seperti yang kita kupas tadi ya. Karena di protein hewani ada vitamin B12, vitamin D, zinc dan zat besi. Di susu itu tidak sebanyak di protein hewani. Jadi makanya saya tidak menyarankan untuk susu formula saja, harus ada penambahan. Syukur-syukur enggak usah dikasih susu formula, cukup ASI, walaupun sulit ya Bunda ya, sampai usia 2 tahun tanpa ASI dan tanpa support susu formula, saya tahu itu sulit, tapi
kita Mencoba, tetap harus mencoba berusaha. dibatasi untuk susu formulanya. Nanti insya Allah akan pola makannya akan terbentuk lebih baik ya Kak ya. Terbentuk lebih baik. Kemudian anak sudah tidak pilih-pilih makanan lagi. Iya, Jadi itu tadi kita bahas di depan tadi bahwa pentingnya mengenalkan variasi makanan sejak dini. Nah, efeknya itu tadi ke ini ketika dewasa, ketika usia sudah boleh makan semuanya, biar tidak pilih-pilih makanan seperti itu. Akhirnya berakibat ke gizi buruk, gizi kurang seperti itu. Kemudian yang kedua biasanya susah makan. Nah, hanya mau makan sedikit. Ini penyebabnya bisa masalah psikologi. Misalkan orang tua ini selalu memaksa anak untuk makan. Itu berarti yang salah berarti Kak salah sebenarnya. Jangan dipaksa. Betul, jangan dipaksa. Misalkan anak tidak mau makan, Bunda harus cari cara, misalkan ajak anak untuk mengenal makanan dengan cara belajar. Kemudian dicoba, ini misalkan ada semangka. Semangka ini warnanya merah. Kalau warna merah rasanya gimana? Dicoba satu. Ini ada ayam. Ayam rasanya gimana? Gitu iya, ya? Diajak bermain, tapi bukan bermain gadget, tapi bermain yang mengasah otak anak juga. Itu adalah makan sambil main gadget. Nah, iya, biar bisa masuk gitu ya. Nah, itu sebenarnya juga salah. Jadi anak tidak mengerti pada akhirnya nanti. Jadi harus diajak makan sambil bermain peran, mungkin misalnya sambil bermain yang seru-seru, biar anak juga ngerti kalau makan ini tuh harus, kalau nggak makan ini nanti dampaknya seperti ini, gitu, harus diarahkan sejak dini seperti itu. Kalau untuk makan bersama keluarga bagaimana Kak itu Kak? Makan bersama keluarga. Untuk makan bersama keluarga, nah ini biasanya anak-anak kan karena tidak menyukai semua jenis bahan makanan ya. Jadi saya sarankan untuk ayah dan bunda dan sobat yang ada di rumah, masaknya tentu harus berbeda karena kesukaannya berbeda. Jangan disamakan. Orang tua suka jangan lodeh, nah, anaknya dikasih jangan lodeh tidak mau. Maunya kan yang lucu-lucu kayak sop dikasih apa gitu ya, dikasih jadi makaroni. Meningkatkan dulu selera makannya anak. Betul, ya jangan disamakan makanan kita dengan makanan anak, ya kita doyan-doyan aja ya, selagi perut lapar kita apapun dimakan. Tapi kalau anak itu berbeda, kalau tidak diedukasi sejak dini maka nanti tidak akan ada timbul rasa interest atau menarik terhadap makanan keluarga. Jadi makannya boleh makan keluarga, tapi ketika orang tua misalkan nih makannya juga terbiasa makan sedikit, nanti itu akan ditiru oleh anak. Nah, kan si anak ini adalah peniru ulung itu tadi ya Kak ya. Makanya kita sebagai orang tua tuh harus mencontohkan yang baik juga. Jadi kalau makan ya jangan sambil jalan atau ya makan ya di meja makan. Seperti itu. Makan bersama keluarga seperti yang Kak Dila sebutkan tadi itu juga penting karena untuk meningkatkan bonding pada keluarga juga. Bonding pada keluarga dan juga meningkatkan nafsu makan anak ya Kak ya. Meningkatkan nafsu makan anak juga seperti itu. Jadi kalau kita sudah menyadari bahwa kita salah makannya sedikit dan dengan porsi yang tidak lengkap, jangan sampai terulang ke anak kita. Cukup di kita saja, kita berikan yang terbaik untuk anak-anak. Betul itu. Memang kan terkadang kita mikirnya gini kayak anak-anak masih usia sekian mau diedukasi itu seperti apa mereka mengerti. Ternyata anak itu karena itu tadi peniru ulung itu tadi ya Kak ya. Semua berdasarkan mereka sekali melihat langsung bisa meniru loh. Betul. Makanya kita sebagai orang tua, kita edukasinya adalah contoh ya Kak, berarti ya Kak. Mencontohkan perilaku yang bagus, perilaku makan yang bagus, perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat yang bagus agar anak kita ikut ya Kak. Iya, karena anak kan akan melihat, mama porsinya kayak gini nih, gitu. Kalau porsinya aku berarti segitu juga. Nah, biasanya kan gitu. Mama makan nggak ada sayurnya, ya ngapain aku pakai sayur? Nah, itu tadi. Memang fenomenanya seperti itu ya Kak. Oke, ternyata sudah jelas sekali apa yang Kak Chandra jelaskan tadi ya. Iya, betul. Sedikit pembahasan lagi. Ingat RSPM, ingat pernafasan, ingat RSPM. Rumah Sakit Paru Mangunharjo Madiun merupakan rumah sakit pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memberikan pelayanan khusus penyakit paru dan pelayanan kesehatan lain. Seperti klinik paru, asma, TB, penyakit dalam, jantung, syaraf, rehab medik, gigi, psikologi, dan klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak.
Kami juga melayani pasien BPJS dan umum. Jangan lupa untuk Sobat Jo yang ada di rumah untuk memfollow Instagram kami untuk mendapatkan informasi seputar kesehatan. Baiklah, kita lanjutkan ya Kak. Oke. Untuk selanjutnya, bahasan kita selanjutnya yaitu tadi Hari Gizi Nasional tahun 2023 itu tadi kan tentang protein hewani untuk mencegah stunting ya Kak ya. Selain itu ternyata ada kampanye lain lagi juga ya tentang isi piringku kaya protein hewani lah. Ternyata penting sekali ya isi piringku kaya protein hewani inilah. Pada bayi dan balita isi piringkunya seperti apa Kak? Tadi kan sudah dijelaskan gizi seimbangnya, terus kemudian kandungannya harus seperti apa lah. Sekarang ini membahas tentang isi piringku. Jadi aplikasinya seperti apa Kak? Porsinya ya. Betul, porsinya. Boleh ditunjukkan gambar isi piringkunya Mas? Terus ya itu. Nah ini ya. Ini kita bahas yang pertama, itu Sobat ada Jo yang di rumah maupun yang ada di Zoom bisa menyaksikan ya. Ya, ini yang pertama adalah contoh isi piringku untuk usia 6 sampai 23 bulan ya, atau sampai 2 tahun itu tadi. Nah, di mana 3/5 porsi dari piring itu adalah makanan pokok yang biasa terdiri dari nasi, boleh diganti kentang, singkong, jagung, seperti itu. Kemudian ada sagu, ubi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang 30% untuk protein hewani, ya, ini kenapa banyak? Karena memang sepenting itu, karena menunjang proses pertumbuhan. Untuk tumbuh kita perlu protein, karena fungsinya adalah untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak menjadi sel-sel yang baru. Cuma selisih 5% aja ya Kak, dari persenan piring ya Kak, dari karbohidrat itu tadi ya Kak. Betul sekali, karena karbohidrat sebagai sumber energi, untuk yang protein hewani sebagai sumber zat pembangun. Kemudian yang ada 25% ini untuk sayur dan buah-buahan, bisa dari bayam, kangkung, wortel, pisang, pepaya, jeruk, seperti itu. Itu cukup 25%, sudah total sayur dan buah ya. Kemudian sisanya itu untuk kacang-kacangan, bisa dari tahu dan tempe. Berarti sudah ini tersendiri ya Kak, berarti protein hewani ada sekatnya sendiri loh. Iya, protein nabati sekatnya berbeda dengan protein hewani ya, karena itu kita butuh protein yang optimal di sini. Makanya porsi protein jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Jika ditotal dari protein hewani dan nabati tentu kan hampir setengah piring ya. Iya, betul Kak. Nah, untuk selanjutnya Kak. Nah, ini untuk contoh isi piringku untuk anak balita ya, usia 2 sampai 5 tahun, di mana makanan pokok ini tambah 5%, yaitu 35%, sama terdiri dari nasi, kentang, singkong, sama jagung. Seperti yang bayi tadi ya Kak ya. Sama seperti baduta tadi. Iya. Kemudian pauknya itu juga sama seperti makanan pokok 35%, jauh lebih banyak ya dari tadi, dari anak usia baduta 6 sampai 2 tahun, 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, kemudian untuk sayurnya juga jauh lebih banyak lagi, tadi hanya 25 ya, sekarang 30%. Ya, jadi porsi isi piringku ini juga disesuaikan dengan kebutuhan asupan makan pada anak, juga dengan perkembangannya ya, sesuai kelompok usianya, karena semakin dewasa maka kebutuhan kalorinya semakin banyak, karena aktivitas fisik yang dikeluarkan juga semakin banyak. Seperti itu, Kak Dila. Baiklah, oke Kak. Ini kan tadi sudah jelaskan ya untuk isi piringku untuk bayi balitanya ya. Terus kemudian yang terakhir Kak, ini udah masuk ke sesi terakhir. Mungkin ada pesan dari Kak Chandra kepada teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube tentang tips mencegah stunting. Oke. Jadi ada sedikit tips nih untuk Hari Gizi Nasional, di mana protein isi piringku kayak protein hewani ya. Iya, betul. Salah satunya adalah untuk mencegah stunting, di mana yang pertama tipsnya adalah mempersiapkan dan memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil tadi ya, 1000 HPK. 1000 HPK itu tadi ya Kak ya. Betul sekali. Dengan rutin minum tablet tambah darah. Dan ini sudah dimulai sejak usia remaja loh ya. Ya, itu pentingnya. Dari tematri itu tadi. Betul, ya. Karena semua itu saling keterkaitan satu sama lain.
Nah, kemudian selanjutnya adalah mengkonsumsi zat gizi kayak protein hewani. Itu Oke. tadi. Yang sudah dijelaskan yang Iya, tadi ya Kak ya. harus optimal asupan protein hewaninya selama kehamilan. Nah, kemudian selanjutnya adalah memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah ASI eksklusif, memberikan MPASI untuk di atas 6 bulan. Dan juga MPASI-nya tentu kaya akan protein Protein hewani hewani. itu tadi. Jangan di-skip, jangan sampai di-skip protein Betul hewaninya. sekali. Kemudian terus memantau pertumbuhan dan perkembangan anak dengan rutin datang ke Ke posyandu. posyandu. Betul, secara berkala ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan tentunya. Ya, untuk mencegah penyakit infeksi dan lain sebagainya. Seperti itu, Kak Gila. Jadi itu tadi ya tips-tips dari Kak Chandra dalam pencegahan stunting. Ternyata sudah cukup panjang dikali lebar ya Kak ya. Iya, semoga Penjelasan dari Kak Chandra ini tadi ya. semoga bermanfaat dan Iya. dimengerti Oke. oleh teman-teman Sobat Jo. Iya. Mungkin dari YouTube ataupun dari Zoom ada yang mau bertanya. Kalau mau raise hand bisa mungkin Kak? Raise hand bisa nggak? Bisa ya? Ya. Bisa raise hand, nanti langsung berbicara atau mau lewat kolom komentar. Dari kolom komentar ada pertanyaan Kak? Oke. Oke Kak, ini tadi kan saya juga sudah menanyakan beberapa hal ya Kak ya. Ini juga saya akan menanyakan satu hal lagi ya Kak ya. Untuk tadi kan sudah si sayur, susu formula sudah, tentang 1000 HPK juga sudah. Nah ini, apakah mengonsumsi makanan beragam tanpa memperhatikan jumlah dan porsinya itu sudah benar Kak? Oke. Bagaimana Kak? Tidak benar tentunya. Pastinya tidak benar ya? Tidak benar ya, karena tadi masuk ke prinsip keanekaragaman pangan atau variasi pangan. Jadi jenis pangan termasuk proporsinya itu juga harus seimbang, karena dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, kemudian dilakukan secara teratur. Kemudian contohnya ya, dianjurkan untuk saat ini mengkonsumsi lebih banyak sayur dan buah-buahan dibandingkan dengan anjuran sebelumnya, kemudian membatasi GGL, gula, garam, dan juga lemak, seperti itu. Kemudian karena ini dapat meningkatkan resiko untuk penyakit tidak menular, seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Jadi seperti gizi seimbang tadi dan juga sesuai isi piringku tadi, bahwa tidak ada salah satu makanan pun yang lengkap gizinya, jadi harus saling dipenuhi satu sama lain, mengisi kekurangan satu sama lain seperti pasangan. Aduh, luar biasa. Ini sekedar info ya, ini Kak Chandra belum menikah loh ya. Waduh, jadi promosi ini. Bagaimana? Ada yang mau raise hand? Oh, oke. Ya, mungkin sudah cukup jelas ya penjelasan dari Kak Chandra ini tadi. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung acara pada siang hari ini ya. Terima kasih kepada peserta yang ada di Zoom maupun yang ada di mana Kak? Ada? Bertanya bisa? Oh iya bisa Kak, monggo. Dari mana bisa disebutkan namanya? Kemudian nanti bisa langsung mengajukan pertanyaan. Ya, nama saya Eko Setianto. Eko Setianto Eko ya. Setianto. Ya, dari Ngegong. Ngegong, nggih. Monggo Bapak Eko. Pertanyaannya tentang apa Bapak? Nggih. Pertanyaan saya itu simpel. Mungkin dilihat ya di media massa dan sebagainya informasi tentang gizi gizi seimbang, Ya, gizi betul. saya piring saya itu mungkin bisa ya dok. Cuma yang menjadi pertanyaan saya itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu terutama masih di bawah umur umpamanya kelas 3 ke bawah ya termasuk anak saya itu susah sekali untuk makan sayur. Sulit sekali untuk makan sayur. Oke. Dikemas pakai apapun itu jalannya mesti ketahuan. Wah, ada sayurnya. Itu kita tuh cari trik gimana supaya anak itu mau makan sayur, mau makan seperti yang disampaikan dokter tadi. Itu pertanyaan saya, Dok. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Eko ya. Tadi ternyata pertanyaannya tentang sayur. Bagaimana kalau anak itu bagaimana tipsnya untuk anak dapat makan sayur yang lebih banyak? Karena tadi dari
Bapak Eko mengatakan bahwa sudah dimodifikasi seperti apapun masih tidak mau Iya, makan sayur ya, Pak ya? iya. Senengannya itu garingan gitu loh, Dok. Senengannya garingan. Itu tadi, garingan. Mungkin saya boleh informasi, Pak, MPASI-nya bagaimana, Pak? Dikenalkan mulai dari bayi? Sudah, bukan bayi sih, dari 6 bulan itu sudah dikenalkan sayur belum? Nah, itu loh, Dok. Soalnya masalah gizi dan sebagainya itu kan kita baru mengenal-kenal saat-saat ini aja, Dok. Ya kalau Oh, berarti belum terpapar. banyak digembor-gemborkan, cuma anak-anak harus makan sayur. Nah, seperti anunya kan hanya seperti itu, penekanannya hanya seperti itu. Sekarang kan sudah enggak lagi. Oh, Eh, seperti itu. ilmunya kita. Jadi memang ini ya Pak baru mengetahui ya untuk Iya. pengenalan sayur itu penting ya ternyata ya. Ya, Nggih, mungkin nggih. bisa dijawab untuk Kak Chandra untuk pertanyaan dari Bapak Eko. Terima kasih Bapak Eko Ya, atas baik. pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Eko yang sudah bertanya ya. Ini adalah seperti yang kita sebutkan tadi ya, efek dari telatnya mengenalkan rasa makanan ketika makanan. MPASI. Makanya itu pentingnya ketika di usia 6 bulan ke atas perlu dikenalkan satu persatu jenis sayuran. Agar anak tidak hanya memilih protein hewani atau hanya protein nabati saja. Kadang ada yang sayur, Betul. kuah sayur sama apa itu Kak? Karbohidrat Karbohidrat aja, iya. Kalau misalkan memang sukanya makan garingan, maka sayurannya di model garingan saja. Misalkan untuk sayuran hanya di finger food atau direbus, kemudian dimakan biasa aja, direbus atau dikukus seperti itu. Kalau misalkan sudah telat usianya mungkin sudah 5 bulan ke atas dimodifikasi, tidak bisa. Salah satu caranya adalah pendekatan orang tua. Diedukasi, jangan ditakut-takutin, jangan diedukasi. dimarahi. Ya, Dipaksa boleh nggak Kak ini? Dipaksa juga tidak boleh. Tidak boleh dipaksa loh Bapak nggih. Ya, jadi pendekatan secara emosional. Karena pendekatan secara ini kan sudah tidak bisa lagi karena Iya. sudah terlanjur telat dari balitanya terlambat diperkenalkan akhirnya picky makanan ketika dewasa. Ketika sudah usia anak sekolah misalkan seperti itu. Jadi pendekatan emosional yang saat ini hanya bisa dilakukan. Kemudian dengan terus-menerus untuk memperkenalkan sayur-sayuran tersebut itu tadi. Atau mungkin bisa juga di jus. Atau mungkin dibentuk jus, betul. Dibentuk jus. Jadi bisa dicampur sama dengan buah dulu. Jadi kan tidak kelihatan seperti itu. Tahunya dia minum buah gitu. Betul, ya Kak ya, minum jus buah gitu. Misalkan melon dicampur dengan sawi, kemudian wortel bisa dicampur dengan jeruk seperti itu kan rasanya jadi tidak terlihat rasa sayur seperti itu. Jadi atau mungkin bisa di model apa protein hewani ditambah sayur gitu bisa ya Kak? Iya bisa protein hewani ditambah sayur. Dicincang halus banget. Misalkan membuat nugget ya, nugget bayam misalkan ditambahkan ayam, tentu rasa bayamnya akan tertutup oleh ayam itu tadi ya, akhirnya bisa masuk gitu. Cuman memang ya harus telaten bundanya seperti itu. Berarti ini kesimpulannya adalah pertama tadi adalah pendekatan emosional ya Kak. Betul. Kemudian tidak boleh dipaksa. Kemudian dicoba terus untuk diberikan terus. Jadi tidak boleh berhenti ya Kak. Tidak boleh berhenti. Jadi tetap terus. Selain itu mungkin dari orang tua ya Kak ya. Pencontohan dari orang tua. Jadi mungkin orang tua dapat mengonsumsi sayur lebih banyak. Mungkin seperti itu. Kemungkinan dari keluarga itu konsumsi sayurnya juga kurang ya Kak. Bisa jadi ya Kak. Karena itu tadi ya. Karena anak itu adalah peniru ulung. Dan anak akan makan yang orang tua sediakan. Kalau orang tua pada saat itu tidak menyediakan sayur, tidak setiap hari menyediakan sayur, setiap kali makan tidak menyediakan sayur, pasti anak ya akan makan garingan itu tadi ya Kak ya. Betul. Mungkin itu Pak Eko bisa terjawab nggih? Masih terhubung emosional mungkin ini ya seperti yang kita bahas sebelumnya diajak untuk bermain. Oh iya, betul. Ini brokoli, ini fungsinya untuk apa? Nanti kalau nggak makan brokoli ini akibatnya apa gitu.
kamu mau contohkan ini gitu. Ini enggak makan sayur, akhirnya jadi seperti ini. Jadi adik mau seperti ini, seperti diajak Jadi untuk diajak berpikir untuk juga. berpikir tapi melalui permainan itu tadi ya Kak ya. Jadi anak itu tidak merasa terpaksa atau ditekan seperti itu. Mungkin bisa terjawab ya Bapak Eko, mungkin masih terhubung Mungkin atau sayurnya dibentuk ABCD gitu, dicetak-cetak gitu. Itu juga bisa. Jadi kan aku mau makan huruf A, ayah makan huruf B, adik makan huruf C gitu. Jadi dibentuk lucu-lucu seperti main-mainan, main-mainan, huruf-hurufan seperti itu. Nggih, Bapak Eko bisa terjawab nggih? Bagaimana Bapak? Jawab. Nggih. Nanti yang membantu itu disampaikan dokter tadi jus terus nanti dikasih sayur, ya itu yang saya belum punya pikiran sampai sedalam daging itu. Yang dikasih sayur itu tadi ya, Bapak ya? Oh, jus. Ya. Oh iya. Dicoba Bapak nggih. Terus jangan lupa mungkin di keluarga juga harus ditanamkan banyak makan sayur. Makan bersama keluarga. Siap. Iya. Oke, terima kasih Bapak Eko atas pertanyaannya nggih. Nggih. Baiklah, itu tadi pertanyaan. Adakah pertanyaan selanjutnya? Mungkin? Bagaimana? Sudah tidak ada? Mungkin sudah cukup jelas nggih untuk penjelasan dari Kak Chandra mengenai stunting, gizi seimbang, protein hewani, isi piringku, dan tadi ada pertanyaan dari Bapak Eko, mungkin mewakili dari pertanyaan teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom meeting pada siang hari ini. Baiklah, sampai pada penghujung acara podcast pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Sobat Jo yang ada di rumah maupun yang ada di Zoom meeting yang telah mengikuti acara podcast pada hari ini. Dan tak lupa saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman kru pada hari ini. Tepuk tangan dong buat kita. Terus kemudian saya mengucapkan juga terima kasih kepada Kak Chandra. Terima kasih kembali Kak Dila. Sudah menemani saya untuk berbincang-bincang agak genit gini. Dan untuk menyampaikan beberapa edukasi kepada masyarakat. Dan baiklah, akhir kata dari saya bersama teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional tahun 2023. Sampai bertemu lagi dalam acara Bang Jo, ngobrol bareng, ngobrol sehat bareng Rumah Sakit Paru Manguharjo. Terima kasih. Bye-bye.